akan mempercepat kita mencapai tujuan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dikti itu sendiri. Jadi kalau kita bingung, maka kita harus kembali ke tujuan. Kalau kita nggak tahu tujuan kita kemana, pasti kita bingung, Bapak Ibu. Ya, jadi segala diskresi yang akan kita lakukan, segala kebijakan melalui peraturan rektor yang memberi keotonomian yang lebih luas sebagai BLU daripada Satker dalam pengelolaan keuangan harus memegang ini. Kalau tidak, maka akan banyak sekali terjadi abuse. Karena dari Satker murni, ya BLU tetap Satker, badan hukum pun tetap Satker, ya tapi pengelolaannya saja yang berbeda. Jadi dari pengelolaan Satker murni yang mutlak di bawah kendali Kemendikbudristek sebagai penyelenggara menjadi Satker BLU yang diberi keotonomian lebih, Bapak Ibu, ya, dan juga menjadi BH nanti. Saya berharap Unima tidak lama-lama di BLU ya, karena sudah bisa membangun budaya entrepreneur itu cepat menjadi badan hukumnya. Nah, jadi itu tetap dalam bentuk Satker tetapi keotonomian yang bertambah. Nah, keotonomian ini dari hasil pengawasan kami, baik saya sebagai ketua Dewas di 4 PTN itu melihat bahwa kalau tidak berpegang pada asas, prinsip dan tujuan, maka yang terjadi abuse. Maka yang terjadi tujuan menjadi BLU itu menjadi kabur, Bapak Ibu. Akhirnya itu menguntungkan orang-orang, oknum-oknum tertentu yang mengelola PTN kita. Dan ini sangat tidak kita harapkan, karena kembali lagi jika itu terjadi, ya maka menjadi BLU itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang, ya, yang bukan untuk mencapai tujuan pendidikan kita, ya tujuan pendidikan tinggi khususnya, sehingga lulusan kita baik sebelum menjadi BLU maupun sesudah menjadi BLU akan sama saja. Padahal tujuan menjadi BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih otonom, ya dengan pengelolaan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan. Kita bisa membuat aturan yang berbeda dalam PBJ, tapi sekali lagi tujuannya meningkatkan pelayanan masyarakat, ya sehingga potensi mahasiswa sebelum lulusan Unima sebelum dan sesudah BLU kita harus tahu before afternya seperti apa sih lulusan itu, sehingga pencapaian IQ nomor 1 itu menjadi penting untuk kita kejar, ya. Jadi penghasilan lulusan, dihasilkannya iptek, pengabdian masyarakat, sehingga penelitian dan pengabdian masyarakat bukan sesuatu yang berdiri sendiri, yang selama ini di dalam pelaksanaan tridharmanya seakan-akan berdiri sendiri gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan sehingga kita memang di dalam IQ itu, mengubah mindset itu dan mengubah budaya. Saya hanya kilas overview saja Permendikbud 46 2022 Statut Unima yang baru, nanti Pak Simul mewakili Bukaro Hukum akan menjelaskan lebih detail bahwa kita mengatur 10 hal, tapi kalau saya lihat statuta yang lama yang baru kita melakukan perampingan ya dan penyusunan yang lebih sistematis. Jadi tidak terlalu banyak berubah antara statuta lama dan baru ya, di dalam organ-organnya ada penggabungan yang masuk ke dalam unsur pimpinan. Jadi ini sebagaimana tadi topik kita dalam raker pimpinan Unima sebagai BLU ya, raker yang pertama seluruh pengelola unggul dan inovatif berdasarkan Mapalus. Jadi nilai-nilai Mapalus tentu saja sebagaimana saya pahami itu adalah suatu nilai yang sangat luhur dengan memiliki filosofi yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada yang tidak bisa dengan semangat Mapalus, karena kolaborasi sinergi adalah suatu syarat mutlak ya kita melaksanakan spirit ya Mapalus dalam pengelolaan PTN Unima sebagai BLU. Jadi ini misi kita ya dalam penyelenggaraan tridharma yang lebih bermutu, baik itu pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat ya, untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Jadi kita harus melihat sekali lagi before afternya nih, masyarakat di Manado dengan Unima sebagai PTN BLU seberapa besar perbedaannya setelah menjadi PTN BLU. Nah ini yang akan harusnya kita rasakan dengan visi berdasarkan Mapalus tersebut. Ya, jadi tata kelola yang menjadi lebih baik, membangun jejaring kerjasama. Ya, jadi ini syarat mutlak karena
menjadi BLU kita tidak bisa sendiri ya, dan budaya organisasi Satker murni menjadi budaya organisasi Satker BLU itu harus benar-benar berubah. Kita harus out of the box, Bapak Ibu, ya. Itu yang perlu kita pahami ya. Jadi jangan sampai kita tidak merasakan bedanya setelah menjadi BLU pada tahun-tahun pertama ya. Jadi jejaring kerjasama itu, jejaring kerjasama mutlak dalam pengembangan unit bisnis kita ya. Lalu sehingga tadi ya tetap kita bagaimana menghasilkan lulusan yang lebih baik lagi, menghasilkan temuan dan inovasi ya, dan juga meningkatkan kemampuan kesejahteraan tata kelola universitas berbasis teknologi ya. Jadi dalam sistem RAB nanti harus berbasis teknologi ya. Sebagai BLU itu penting untuk transparansi dan akuntabilitas ya. Dan juga pencapaian perguruan tinggi dengan reputasi akademik tinggi dengan pencapaian IKU 8 IKU yang sudah menjadi kontrak kinerja kita. Oleh karena itu rencana pengembangan 25 tahun, Renstra ya, dan juga rencana kerja 1 tahun itu benar-benar harus kita pahami langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar Renstra jadi selesai lalu kita kerja setelah itu kerja-kerja aja se-feeling kita, tidak. Jadi Renstra itu adalah guidance kita, kompas kita gitu ya dalam menetapkan setiap rencana kerja ya. Jadi penting sekali kita menyiapkan rencana program pengembangan 25 tahun ke depan. Mungkin kita juga di sini termasuk saya belum tentu ada gitu ya, tetapi kita sudah meninggalkan legacy untuk 25 tahun ke depan untuk generasi-generasi yang akan menggantikan kita ya dalam mengelola Unimai, dan kita berharap itu belum sampai 25 tahun pun kita sudah berubah menjadi badan hukum. Ini penyelenggaranya masih sama, akademik, vokasi dan profesi. Jadi sekali lagi Unima saya berharap tidak meninggalkan sejarahnya sebagai kampus X ilmu kependidikan Bapak Ibu ya, Institut Kependidikan, karena penting sekali lagi saya harapkan bahwa Fakultas Ilmu Kependidikan ya tidak bisa dianggap sebelah mata. Kalau kita ingin menghasilkan inputan yang bagus bagi fakultas-fakultas yang lainnya, maka Fakultas Kependidikan itu harus menjadi prioritas untuk dimajukan. Ya, kalau enggak, kapanpun kita nggak bisa menghasilkan inputan bagus, karena bagaimanapun pendidikan tergantung gurunya dan gurunya tergantung kita di sini dalam membina, memberikan pendidikan baik di akademiknya maupun di profesinya, Bapak Ibu. Ya, jadi banyak sekali setelah menjadi kampus umum universitas ex-IKIP itu senangnya bersaing dengan universitas yang memang aslinya universitas ya, sehingga meninggalkan tugas utamanya yang dulu sejarah dibentuknya Bapak Ibu ya. Tapi kita lupa bahwa kita tidak mungkin mendapatkan inputan yang bagus kalau hulunya tidak kita bereskan ya. Jadi sekali lagi Bu Rektor saya nitip ya, karena saya tuh kami bukan saya dalam mengawal kebijakan-kebijakan perubahan organisasi ini untuk SSIKIP menjadi atensi. Melihat persoalan guru saat ini belum selesai dengan undang-undang guru yang kami coba ubah dengan RU Siktinas, tapi sangat politis. Ya, yang kemarin pun tidak bisa goal walaupun kami masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kita harus sadar bahwa undang-undang guru saat ini sampai kapanpun tidak akan bisa menyelesaikan sertifikasi. Never ending story. Kenapa? Karena yang di ketentuan peralihan itu hanya mengatur yang 10 tahun diangkat guru dalam jabatan sebelum Undang-Undang 14 2005, kan gitu Bapak Ibu. Tapi kenyataannya sejak 2006 sampai dengan saat ini masih banyaknya guru yang diangkat yang belum bersertifikat. Lalu kapan selesainya? Ya, belum masalah kesejahteraan. Guru satu-satunya pejabat fungsional di ASN untuk guru PNS yang mendapatkan tunjangan profesi, sehingga tunjangan fungsionalnya sejak 2007 tidak naik-naik. Padahal sebenarnya tunjangan fungsional itu adalah tunjangan profesi. Ya, sehingga itu yang mengakibatkan Kementerian Keuangan melihat kan sudah diatur satu kali gaji pokok. Gaji pokok kita ini berapa sih sebagai PNS? Ya, saya saja dengan masa kerja ya, masa kerja hampir 96 sampai ke sini 27 tahun. Dengan UMR Jakarta lebih kecil gaji pokoknya kan? Bapak Ibu juga demikian kan?
yang masa kerjanya hampir sama dengan saya, ya. Jadi kapan kita bisa menaikkan besar itu? Jadi kita terjerat sendiri di tingkat undang-undang. Ya, kalau itu masuk ke dianggap sebagai tunjangan fungsional, sebagaimana ASN pejabat fungsional lainnya, lebih gampang mengubah besaran tunjangan fungsionalnya seperti beberapa pejabatan fungsional lainnya. Ya, kalau saya jaksa itu lebih gampang gitu. Jadi saya dengan pangkat saat ini 4D gitu, nah, saya sudah 3 kali lebih besar dari gaji pokok gitu kan, tergantung bagaimana presiden. Nah, saat ini susah karena sudah diatur di undang-undang ya. Ya itu tadi ya, jadi ada sekelompok orang, organisasi gitu ya, yang ingin status quo ya karena merasa itu legasinya dulu gitu ya. Nah, padahal itu menjadi persoalan yang mengakibatkan kementerian dalam membuat kebijakan untuk mensejahterakan guru dan meningkatkan kompetensi itu seperti diinjek kakinya dengan undang-undang tersebut ya. Sehingga inilah sulitnya kita melakukan pemutihan kepada guru-guru kita dalam jabatan ya. Jadi mau tidak mau peran FIKIP itu berat sekali ya, peran FIKIP itu berat, sehingga saya selalu ingatkan jangan sampai kampus-kampus ex-IKIP itu lari dari kitohnya gitu ya, lari dari tujuannya dulu filosofi dibentuk. Kalau tidak, kalau kita tidak bisa menghasilkan guru-guru yang hebat, maka negara kita itu akan sulit untuk maju, Bapak Ibu ya, karena Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh ya untuk memajukan negara. Jadi bagaimana negara itu hebat, itu bagaimana pendidikannya hebat, dan itu adalah terletak bagaimana kita mencetak guru-guru hebat di kampus kita. Lanjut, ini mengenai organisasi Unima, jadi hanya menambah dewan penyantun, sedangkan yang lainnya ya tergabung, yang lama unsur pelaksana administrasi masuk ke unsur dalam pemimpin Unima ya, dan unsur penunjang ya Bapak Ibu ya. Di statuta yang baru saat ini, Senat, SPI, pemimpin Unima dan dewan penyantun ya. Nah, jadi dikelompokkan 4 besar saja ya, jadi tapi sebenarnya secara substansi tidak terlalu banyak perubahan, hanya rumahnya yang masuk langsung disebut sebagai pemimpin Unima, yang dulu disebut pimpinan saja. Jadi Senat ini keanggotaannya, jadi ini juga tolong untuk dipahami bagaimana Senat juga memiliki kewenangan dalam menetapkan norma kebijakan akademik ya, melakukan pengawasan terhadap penerapan norma. Jadi fungsi Senat, fungsi SPI itu juga sebagai pengawas dalam unsur di organisasi Unima itu sendiri ya. Di luar pengawas lainnya, yaitu Dewas nanti bersama dengan Ijen ya, itu tidak masuk sebagai unsur bagian dari organisasi tapi sama-sama mengawasi. Jadi ini pemimpin Unima ya, yang pelaksana akademik, administrasi, penjaminan mutu itu bagian ya, sehingga rektor sebagai pimpinan yang menyelenggarakan dan mengelola ya, yang membawahi organisasi di bawah pemimpin Unima ya. Jadi menyusun statuta, menyusun norma, menetapkan kode etik, menetapkan rencana pengembangan, menyusun dan menetapkan rencana strategis dan seterusnya. Dan secara detail ya, dan itu dilakukan pengawasan atas penerapannya oleh Senat. Ini Dewan Penyantun ya, yang juga memberikan pertimbangan terhadap kebijakan, perumusan saran pendapat, memberikan pertimbangan kepada rektor, juga melakukan bantuan penggalangan dana membantu pembangunan Unima. Ada 11 orangnya, yang ex officio adalah gubernur, dan yang lainnya adalah kita menunjuk ya dari unsur pemerintah, dari unsur pengusaha, dari unsur alumni, dan dari unsur tokoh masyarakat. Lalu ini SPI ya, sebagai unsur yang tidak langsung di bawah rektor, tetapi merupakan mereka yang ditunjuk dan diangkat oleh rektor, sehingga independensi itu menjadi syarat mutlak dalam, walaupun mereka ditunjuk oleh rektor, karena sekali lagi SP ini sangat membantu rektor sebagai pimpinan pengelola BLU ya, untuk melakukan pengawasan internal ya. Jadi saya harap syarat keahliannya itu benar-benar dipenuhi. Kalau memang belum bisa dipenuhi, maka pengembangan kapasitasnya bisa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan ya. Tugasnya menyusun kebijakan pengawasan, menetapkan SOP ya, kebijakan pengawasan, melakukan
pengawasan internal, ya, menyusun laporan hasil pengawasan, pemberian saran. Jadi nanti SPI